Halo sahabat inspirasi, Joseph Merrick atau nama lengkapnya Joseph Carey Merrick, lebih dikenal dengan John Merrick. Ia lahir 5 Agustus 1862. Ia adalah seorang pria Inggris yang dikenal karena bentuk fisiknya yang parah. Joseph Merrick lahir dari pasangan Joseph Rocky Merrick dan istrinya Mary Jane. Ia pertama kali muncul di sebuah pertunjukan sirkus khusus orang-orang aneh yang bernama The Elephant Man atau manusia gajah. Selain kelainan bentuk fisiknya, Merrick juga pernah jatuh dan merusak pinggul kirinya di beberapa titik pada masa kecilnya. Tempat cederanya menjadi terinfeksi dan membuatnya cacat permanen. Meskipun dibatasi oleh kelainan fisiknya, Merrick tetap bisa bersekolah dan menikmati hubungan kedekatannya dengan ibunya. Ibunya adalah seorang guru sekolah minggu. Ayahnya bekerja sebagai pengemudi mesin di sebuah pabrik kapas. Sang ibu, Mary Jane Merrick, meninggal pada 29 Mei 1873. Ibunya meninggal ketika ia berusia masih 11 tahun dan ayahnya segera menikah lagi. Merrick meninggalkan sekolah pada usia 13 tahun. Kehidupan rumahnya sekarang menjadi kesengsaraan yang sempurna. Baik ayahnya maupun ibu tirinya tidak menunjukkan kasih sayang kepadanya. Ia melarikan diri ada 2 atau 3 kali, tetapi diambil kembali oleh ayahnya setiap kali ia melarikan diri dari rumah. Pada usia 13 tahun, ia menemukan sebuah pekerjaan, yaitu menggulung cerutu di sebuah pabrik. Tetapi setelah 3 tahun, kelainan bentuk tangan kanannya memperburuk hasil pekerjaannya. Sampai-sampai ia tidak bisa lagi memiliki ketangkasan yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Sekarang ia menganggur. Ia menghabiskan hari-harinya berkeliaran di jalanan mencari pekerjaan dan menghindari ejekan ibu tirinya. Suatu hari di tahun 1877, ia dipukuli habis-habisan oleh ayahnya dan Merrick meninggalkan rumah untuk selamanya. Merrick sekarang menjadi tunawisma di jalanan Leicester. Saya diejek dan dicibir sehingga saya tidak akan pulang rumah untuk makan dan biasa tinggal di jalanan dengan perut lapar daripada saya kembali ke rumah untuk makan. Itulah ungkapan hati Merrick. Sang paman, seorang tukang cukur bernama Charles Merrick, setelah mendengar situasi keponakannya, ia mencarinya dan menawari akomodasi di rumahnya. Merrick terus berkeliaran di sekitar Leicester selama 2 tahun ke depan, dan usahanya untuk mencari nafkah lebih baik dari sebelumnya tetap gagal. Charles akhirnya tidak mampu lagi menghidupi keponakannya, dan pada akhir Desember 1879, saat itu Merrick sudah berusia 17 tahun, memasuki Leicester Union Workhouse. Merrick kemudian bergabung dengan grup sirkus Sam Roper untuk melakukan tur sirkus di Eropa. Tiba di Belgia, Merrick akhirnya dirampok dan ditipu oleh teman pekerjaannya, atau lebih tepatnya sang manajer, dan akhirnya ia ditinggalkan sendirian di Brussels. Di Brussels ia terlunta-lunta dan akhirnya ia mendapatkan kesempatan kembali ke kota London. Di London, ia tidak memiliki uang sepeser pun hingga akhirnya ia diselamatkan oleh sahabatnya Dr. Frederick
Treves. San Treves ini sahabatnya mengunjunginya setiap hari di rumah sakit London. Dan pasangan ini mengembangkan persahabatan yang erat. Akhirnya Merrick meninggal dengan leher yang terkilir pada 11 April 1890. Adapun cuplikan puisi yang ditulis oleh Joseph Merrick berkata demikian, "Benar, bentuk saya adalah sesuatu yang aneh, tapi menyalahkan saya adalah menyalahkan Tuhan. Bisakah aku menciptakan diriku lagi?" Itulah puisi singkat dari Joseph Merrick. Roma 12 ayat ke-9 berkata demikian, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Kasih itu melakukan kebaikan buat orang lain, bukan melakukan kebaikan untuk diri sendiri. Joseph Merrick membutuhkan kasih orang-orang yang di sekitarnya. Joseph Merrick membutuhkan kasih dari keluarganya, tapi kasih yang ia dapatkan adalah kasih untuk memperoleh atau memanfaatkan keuntungan pribadi orang-orang yang menyelamatkannya. Hal itu terjadi pada saat ia berganti bekerja dari sirkus yang satu ke sirkus yang lainnya. Dari Roma 12 ayat ke-9 ini, poin yang pertama, kasih itu tidak pura-pura, tidak ada kebencian. Seringkali tujuan kita ini bukan kasih, tapi tujuan kita itu mencari keuntungan buat diri kita sendiri dalam bungkus sebuah kata yang namanya kasih. Poin yang kedua, kasih itu tidak ada keuntungan untuk kepentingan pribadi. Kenapa? Jika kita mengasihi, fokus kita bukan buat diri kita sendiri, tapi fokus kita adalah untuk orang lain. Sama-sama sih namanya tindakan kasih, tapi terkadang motivasinya berbeda. Semua orang melihatnya sama, tindakannya kasih, tapi kenyataannya, motivasinya berbeda. Ingatlah, Yudas mencium Tuhan Yesus, tapi ciuman Yudas itu menjual Tuhan Yesus. Kasih adalah sebuah tindakan, bukan sebuah perkataan. Kita bisa pergi atau kita bisa meninggalkan dunia ini, tetapi kasih tetap akan tinggal. Yang dunia butuhkan adalah kasih. Ketiadaan kasih merupakan akar segala masalah psikologis. Demikian Erich Fromm berkata, menunjukkan kasih dan bukan memamerkannya. Kesimpulannya, yang pertama, kita sebagai anak Tuhan, kita harus memberikan kasih kepada orang yang kita jumpai. Yang kedua, no haters. Buanglah kebencian. Tidak ada kebencian. Berikanlah pujian yang tulus pada orang yang kita temui sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami butuh anugerah Tuhan untuk kami menunjukkan kasih kepada sesama kami. Menunjukkan kasih kami kepada orang-orang yang di sekeliling kami. Menunjukkan kasih kami kepada keluarga kami. Bapak, ampunilah kami Bapak. Seringkali kami ada motivasi-motivasi khusus pada saat kami melakukan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapak, buat kami makin hari makin serupa dengan Tuhan sendiri. Mampukan kami makin hari makin serupa akan kasih Kristus kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau berjalan sepanjang hari ini dengan anugerah, dengan kasih Tuhan kepada kami.
dan kami akan membagikannya sepanjang hari ini, kasih kami kepada orang yang kami temui. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, ada anugerah Tuhan sepanjang hari ini, dan mari kita bagikan kasih Tuhan Yesus beserta kita. Amin.